Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 02. Suamiku bersama kekasihnya. Keesokan paginya, Jenika dipanggil oleh suaminya untuk menyiapkan baju untuknya. Ia ingin membawa Jenika ke hadapan kakeknya untuk diperkenalkan sebagai istrinya. Jenika, tolong siapin baju kasual untukku dan kamu juga harus bersiap-siap untuk menemani aku ke rumah kakek. Aku ingin memperkenalkan kamu padanya. Baik, Mas. Jenika masuk ke ruang ganti milik suaminya dan ia terkesiap saat melihat ruang ganti itu seperti konter pakaian di mall besar. Masya Allah. Sebenarnya apa pekerjaan suamiku? Apakah keluarganya dulu sudah merampok bank? Astagfirullah, kenapa aku jadi suzon begini ya Allah, batin Jenika. Tanpa basa-basi, ia pun bergegas mencari baju kaos dan celana jeans yang cocok untuk suaminya. Jenika mempersiapkan dirinya dengan gamis sederhana yang ia punya dan tas miliknya yang tampak lusuh serta sepatu murahan membungkus kakinya. Melihat penampilan Jenika dari ujung kaki hingga ujung rambut membuat Denzel merasa malu membawa Jenika ke rumah kakeknya. Tanpa banyak bicara, Denzel mengajak istrinya pergi. Ayo kita berangkat. Nanti kita mampir dulu ke mall baru kita ke rumah kakek. Baik, Mas. Setibanya di mall, Denzel menuju ke konter pakaian khusus busana muslim untuk memilih gamis hitam yang syar'i lalu diberikan kepada istrinya. Gantilah bajumu dengan yang baru. Aku tidak mau memperkenalkan istriku yang akan dikira kakek aku membawa pembantu untuknya, ucap Denzel seenak jidatnya. Ya Allah, itu orang kalau ngomong pedas banget, ini orang punya hati atau enggak sih, batin Jenika, lagi-lagi hanya bisa mengucapkan istighfar. Usai menggantikan baju gamis baru yang langsung dipilih suaminya, Jenika diajak Denzel lagi menuju ke konter sepatu dan tas. Ia juga membelikan ponsel keluaran terbaru untuk istrinya. Jadilah seorang Jenika yang sudah berpenampilan yang terlihat berkelas dan sangat anggun. Penampilannya kali ini sudah setara dengan Denzel yang terlihat kagum pada istrinya tapi wajahnya tetap datar bahkan tidak ada raut manis pada wajah itu. Perjalanan dilanjutkan lagi ke daerah Jakarta Pusat di mana komplek konglomerat berada. Saat turun dari mobil nanti, kamu harus gandeng lenganku dan bersikaplah mesra padaku agar kakek aku tahu kalau kamu bahagia bersamaku, imbuh Denzel. Untuk apa aku harus bersandiwara pada kakek Mas, kalau aku memang merasa bahagia bersama Mas Denzel. Dan terima kasih loh, sudah mau menafkahi aku secara lahir dengan membuat penampilan aku super mewah hari ini. Semoga rezekimu berkah ya, Mas. Doa tulus meluncur begitu saja dari lisan gadis ini. Denzel begitu kaget mendengar ucapan terima kasih tulus dari istrinya. Dia hanya bisa menarik nafas lalu membalas ucapan istrinya. Terima kasih kembali, balas Denzel. Setibanya di kediaman Tuan Nixon Dunhill, pasangan ini mengatur nafas mereka lalu melangkah masuk ke mansion yang sangat megah itu membuat Jenika hanya bisa bergumam lirih penuh kekaguman. Selamat datang Tuan Muda.
Sapa para kepala pelayan dan juga beberapa pelayan yang menunduk hormat pada pasangan ini. Assalamualaikum. Sapa Jenika pada para pelayan itu yang langsung dijawab oleh mereka sedikit kaku karena selama mereka bekerja pada Tuan Nixon mereka tidak pernah mendapatkan perhatian balik dari keluarga majikan mereka seperti yang dilakukan oleh Jenika saat ini pada mereka. Tidak usah ramah pada pelayan. Di sini status kamu adalah majikan dan mereka hanya pembantu, ucap Denzel. Pembantu juga manusia Mas, sama seperti kita. Justru derajat mereka akan ditinggikan oleh lebih dulu daripada orang kaya seperti Mas. Orang miskin lebih sedikit dan mereka masuk ke surga lebih dulu daripada kamu yang kaya karena harta yang terlalu banyak akan melalui hisab lebih lama karena Allah akan mempertanyakan kemana saja harta yang akan kamu belanjakan. Jadi Mas hanya bisa sombong di dunia. Jadi, berbuat baiklah pada mereka. Siapa tahu di antara mereka akan memberikan syafaat bagimu di akhirat nanti. Singkatnya, berbuat baik sesama manusia itu wajib hukumnya, balas Jenika panjang lebar. Berisik, bawel, umpat Denzel lirik. Tidak lama keduanya sudah bertemu dengan kakek dan neneknya Denzel yang menelisik penampilan Jenika dari ujung kaki hingga ujung kepala lalu tersenyum bangga pada Jenika. Masya Allah. Kamu mendapatkan wanita yang benar-benar solehah Denzel. Puji kakeknya sambil terkekeh. Assalamualaikum kakek, nenek. Jenika mengecup punggung tangan Tuan Nixon dan Nenek Anissa dengan takzim. Duduklah, Jenika di sisiku. Pinta Nenek Anissa. Cepat juga kamu mendapatkan istri. Kalian tidak sedang bersandiwarakan. Apakah keseharianmu juga mengenakan pakaian syari, Jenika? Tanya kakek Nixon. Tanpa ingin menjawab pertanyaan kakek, Jenika segera menunjukkan IKTP miliknya pada sang kakek karena fotonya juga mengenakan cadar. Kakek Nixon terkekeh dan percaya 100% pada Jenika. Semoga pernikahan ini bukan sekedar settinganmu Denzel untuk mendapatkan kedudukan dan hartaku, karena aku tidak mau mendengar ada perceraian di antara kalian walau apapun yang terjadi. Aku akan menyerahkan apa yang menjadi tujuanmu. Sebentar lagi pengacara Dito akan membawa berkas kepemilikan semua perusahaanku yang akan diserahkan kepadamu dan diantaranya ada juga hak milik istrimu, imbuh Tuan Nixon. Denzel menarik nafas lega, ia juga punya rencana tersendiri untuk istrinya setelah tujuannya tercapai. Tidak lama kemudian, pengacara Dito datang dengan membawa 2 orang laki-laki yang merupakan penghulu dan asistennya. Urusan serah terima akan dilakukan setelah pernikahan di antara Jenika dan Denzel yang akan melakukan ulang pernikahan mereka yang belum sah secara hukum negara. Rupanya Tuan Nixon sudah mempersiapkan semuanya saat mengetahui cucunya sudah menikah siri dengan Jenika. Nyonya Anissa membawa masuk cucu menantunya itu untuk merias diri karena sudah ditunggu oleh Mua. Saat Jenika membuka hijabnya, Nyonya Anissa begitu kagum melihat kecantikan Jenika yang memiliki aura memikat hingga tim Mua sendiri menatap kecantikan istrinya Denzel itu tanpa bisa berkata-kata.
Kecantikan Jenika tanpa polesan make up kecuali memakai celak mata atau eyeliner hitam untuk mempertegas bentuk mata indahnya dengan bulu mata panjang dan lentik yang terlihat alami. Masya Allah. Kamu cantik sekali nak, puji Nenek Anissa. Bukan hanya cantik Nyoya, cucu menantumu seperti paket komplit yang sangat membuat kaum wanita iri padanya. Jawab Mua itu. Kecantikan Jenika dengan tinggi badan 170 cm. Bentuk badan bak model tapi lebih terlihat berisi, kulitnya seputih salju. Ditambah payu udaranya yang menjulang tinggi terlihat sangat ehem. Dalam setengah jam, Jenika terlihat makin cantik dengan balutan gaun pengantin putih dan cadarnya yang berwarna senada. Nenek Anissa membawa lagi cucunya keluar karena Danzel akan melakukan ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya, Jenika binti Ridwan dengan mas kawin 1 juta uang dan seperangkat perhiasan berlian dibayar tunai. Ucap Danzel dengan satu tarikan nafas. Bagaimana saksi, sah? Tanya penghulu. Dijawab sah oleh kedua saksi dari kedua pihak mempelai yaitu Tuan Nixon Dunhill dan pengacara Dito. Penandatanganan serah terima seluruh perusahaan dan harta lainnya dengan kepemimpinan baru dari Tuan Nixon Dunhill sebagai ketua mafia bawah tanah yang menakutkan itu pada cucunya Danzel Dunhill. Tuan Nixon Dunhill adalah ahli peretas yang merampas uang para koruptor di masa mudanya dan juga memiliki puluhan bengkel mobil hingga ia bisa mendirikan perusahaannya sendiri. Setelah melewati acara pernikahannya, pasangan ini akhirnya pamit pulang. Nenek Anissa mendekap cucu menantunya itu dan menasehati cucunya Danzel. Danzel, jangan pernah menyia-nyiakan istrimu karena keberkahan rezekimu dan kebahagiaannya adalah cahaya hatimu yang sebenarnya. Jika kamu mencampakkannya karena egomu, maka banyak pria di luar sana menunggunya dengan tangan terbuka karena istrimu adalah hartamu sesungguhnya, dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh kakekmu hari ini. Jagalah dia. Ucap Nenek Anissa penuh penekanan pada kalimatnya. Kenapa Umi ngomong seperti itu? Tanya Tuan Nixon penasaran. Karena cucu menantumu itu bak bidadari. Aneh sekali bagaimana gadis secantik itu bisa mau pada Danzel, ucap Nenek Anissa. Kakek belum sempat lihat wajahnya, Nenek. Apakah kamu bisa memanggilnya sebentar? Baiklah. Jenika. Iya Nenek. Sini sebentar nak. Jenika menghampiri lagi kakek dan nenek suaminya itu. Jenika, bolehkah kamu buka kadarmu sebentar nak? Karena kakekmu belum sempat melihatmu. Jenika segera membuka cadarnya untuk memperlihatkan wajahnya pada pasangan sepuh ini. Betapa kagetnya Tuan Nixon melihat wajah cucu menantunya itu. Masya Allah. Bagaimana Danzel bisa mendapatkanmu? Tanya kakeknya penasaran. Sementara itu Danzel yang sudah tidak betah menunggu istrinya di mobil segera turun lagi menarik istrinya tepat di saat Jenika memasang lagi cadarnya. Sialan kau cucu kurang ajar. Apakah mentang-mentang pengantin baru, hingga tidak sabaran sedikit saja?
Awas saja kalau nggak bisa berikan aku cucu yang banyak untukku sebelum aku meninggal. Umpat kakek Nixon ditanggapi senyum miring Denzel yang meremehkan permintaan kakeknya. Beberapa bulan kemudian, seiring berjalannya waktu, tidak terasa pernikahan Denzel dan Jenica sudah memasuki 3 bulan. Denzel yang terlihat makin pongah setelah mendapatkan semua tujuannya yang ingin menguasai seperempat dunia bisnis kakeknya yang saat ini, termasuk dirinya sudah menjelajahi dunia bawah. Sikap peduli yang sebelumnya pada Jenica masih ada, kini mulai perlahan memudar. Ia mulai jarang pulang ke rumah, kadang 3 hari bahkan 1 minggu. Jenica yang sudah menyadari dari awal pernikahan ini akan terasa hambar untuknya, tapi ia tidak ingin mengambil langkah yang salah walaupun sebenarnya ia tahu kalau suaminya tidak mencintainya sama sekali. Jenica, sabar Jenica. Pengantin baru itu tidak harus bahagia. Rumah tangga itu perlu diuji kelayakan penghuninya. Jika kamu rapuh dari awal, bagaimana caramu untuk membuatnya kokoh dari terpaan badai? Jangan kalah dengan setan karena itulah tujuan iblis sebenarnya. Iblis tidak terlalu tergiur mengganggu orang yang tengah beribadah pada Tuhannya. Tapi iblis akan menyuruh bawahannya yaitu setan agar bisa membuat rumah tangga manusia berakhir dengan perceraian, ucap Jenica menguatkan dirinya sendiri. Jenica berniat untuk mengantarkan masakan kesukaan suaminya dengan membawa beberapa buah apel dan anggur untuk disimpan di kulkas ruang kerja suaminya. Ia memang belum pernah ke perusahaan suaminya karena yang ia tahu sebelumnya kalau kantor suaminya dulu ada di gedung apartemen ini juga. Setelah mengemas makanan ala Korea Selatan itu ke dalam Tupperware, Jenica berangkat ke perusahaan suaminya dengan mengendarai motor yang dibelikan Denzel untuknya. Motor matic itu memasuki tempat parkir perusahaan. Jenica menjadi pusat perhatian para karyawan Denzel yang memandangnya dengan senyum remeh. Jenica tidak memperdulikan cibiran para karyawan suaminya padanya. Ia merasa penampilannya tidak memalukan suaminya. Ia berjalan menuju resepsionis untuk menanyakan keberadaan suaminya. Maaf Nona, apakah saya boleh bertemu dengan Mas Denzel? Denzel siapa ia? Tanya resepsionis itu dengan congkak. Tentu saja pemilik perusahaan ini, jawab Jenica. Anda siapanya Tuan Denzel? Oh, saya pelayannya. Saya diminta Mas Denzel untuk mengantarkan makan siangnya ke sini. Apakah Anda ingin saya adukan kepada Mas Denzel, kalau Anda menghalangi saya untuk mengantarkan makanan untuk tuan saya? Kalau pembokat, nggak usah belagu panggil Tuan Denzel dengan sebutan Mas. Dasar, cuma babu lagunya, sok kayak nona muda, umpat Hani. Jenica hanya bisa beristighfar, ia tidak heran dengan sikap resepsionis itu di hadapannya saat ini. Pantesan Mas Denzel kalau ngomong suka pedas, nggak karyawan nggak majikan mulutnya sudah kayak Markon, batin Jenica. Nona Jenica. Panggil pengacara Dito pada Jenica. Pak Dito. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau bertemu dengan Tuan Denzel? Ah, iya, Pak.
Saya sengaja ingin memberinya kejutan tapi lupa lantai berapa ruang kerja Mas Danzel. Masa ruang kerja suaminya sendiri nggak tahu, ledek Tuan Dito. Apa? Suami? Bukankah wanita ini barusan mengaku pembantunya, Tuan Dito? Ujar Hani gugup. Entar kamu yang akan dipecat duluan, Hani. Makanya jadi manusia itu tidak usah menilai orang melalui penampilan, semprot Tuan Dito. Sudah Pak Dito. Saya ingin ketemu dengan suami saya, ucap Jenika. Nona muda. Mohon maafkan saya. Saya salah Nona, ucap Hani yang langsung bertekuk lutut pada Jenika. Hargai siapa saja orang yang kamu temui di dunia ini, Mbak. Kecuali orang yang akan mengancam dirimu. Terima kasih atas sambutannya yang ramah. Cukup Allah yang akan menilai sikapmu padaku, ucap Jenika lalu mengikuti langkah kaki Tuan Dito. Hani merasa sangat malu pada Jenika yang malah menasehatinya bukan memarahinya. Ya Allah, untung istrinya Tuan Danzel perempuan yang solehah. Coba kalau istrinya yang arogan dengan penampilan mentereng, pasti aku bisa mampus dihardik habis-habisan. Gumam Hani lirih. Astaga. Ada wanita lain di atas sana, bukannya dia adalah kekasihnya. Hani membekap mulutnya dengan perasaan kelut. Sementara itu, Jenika sudah berada di depan pintu bercat kayu mahoni tinggi menjulang. Karena merasa itu ruang kerja suaminya, Jenika segera membuka pintu itu secara perlahan, namun ia mendengar ada suara lenguhan dari dalam sana yang membuat langkahnya terasa berat. Melihat pemandangan yang sangat menyakitkan matanya, Jenika langsung menegur seorang gadis yang sedang duduk di atas pangkuan suaminya. Laknatullah. Apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Bentak Jenika dengan suara menggelegar membuat Danzel spontan mendorong wanitanya ke sampingnya. Jenika, kau. Lanjut ke bab 03.